Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal bagian B dari latihan ulangan bab 2, halaman 68 dari buku Erlangga, Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka. Nah, buat adik-adik di sini Kak Ida akan jelaskan dengan pembahasannya ya. Jadi kalau misalkan menurut adik-adik pembahasan Kak Ida ini terlalu cepat, silahkan bisa diperlambat ya. Tapi kalau terlalu lambat, silahkan bisa dipercepat, disesuaikan dengan keinginan adik-adik ya. Oke, kita langsung saja nomor 1. 3/4 ditambah 3/1/3 ditambah 2/1/2 sama dengan titik-titik. Nah, adik-adik di sini pecahannya itu ada pecahan biasa ya, dan ada pecahan campuran nih. Nah, untuk pengerjaannya ini adik-adik boleh diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu semuanya. Bisa juga kita langsung nih adik-adik ya. Nah, di sini Kak Ida akan jelaskan satu-satu ya. Nah, kalau kita mau yang langsung dulu tanpa mengubah menjadi pecahan biasa. Nah, jadi ini 3/4 kita tulis dulu ya. Ditambah 3/1/3 ditambah dengan 2/1/2. Oke. Nah, di sini kita kelompokkan adik-adik yang angka pokok dengan angka pokok ya. Nanti yang pecahan biasa dengan pecahan biasanya. Kita kelompokkan gitu ya. Oke, berarti di sini pertama 3 tambah 2 yang angka pokoknya ya kita kurungin. Artinya kita kelompokkan menggunakan sifat asosiatif ya, pengelompokan. Kemudian baru yang pecahan biasanya. 3/4 ditambah 1/3 ditambah 1/2. Gitu ya. Nah, di sini kita jumlah 3 tambah 2 adalah 5 ditambah. Nah, yang ini penyebutnya belum sama adik-adik. Jadi kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya ya. Nah, di sini KPK-nya adalah 12 ya adik-adik ya. Nah, jadi ini 12. 12 bagi 4 adalah 3, kali 3 berarti 9. 12 bagi 3 adalah 4, kali 1 berarti 4 ya. 12 bagi 2 adalah 6, kali 1 berarti 6. Gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. Nah, ini sudah sama penyebutnya adik-adik ya, udah sama semua, jadi kurungnya boleh kita hilangkan. Ya. Nah, tinggal kita hitung 9 tambah 4 tambah 6. Berarti itu 19 ya adik-adik ya. Nah, 19/12. Nah, ini gimana Kak Akidah? Nah, ini 19/12 ini pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Jadi bisa kita jadikan pecahan campuran. Berarti 5-nya tetap ditambah. Nah, ini 12 ya. Kali 1 itu 12, berarti ini sisanya 7 ya. Nah, nanti tinggal kita jumlah yang ini angka pokoknya adik-adik. Jadi 5 tambah 1 adalah 6, 7/12. Jadi jawabannya adalah 6, 7/12 ya adik-adik ya. Ini kalau cara langsung kita kelompokkan tanpa mengubahnya menjadi pecahan biasa. Sekarang kalau kita mau cari yang pakai pecahan biasa. Jadi terserah ya, kadang ada juga adik-adik yang lebih nyamannya diubah dulu ke pecahan biasa, itu boleh ya. Tadi soalnya adalah 3/4 ditambah 3/1/3 ditambah 2/1/2. Oke, kita ubah dulu ya. 3/4-nya tetap. Ini jadi 10/3 ya. Ini jadi 5/2 ya. Oke. Seperti biasa penyebutnya kita samakan dulu. 12 ya. 12 bagi 4 adalah 3, kali 3 berarti 9. 12 bagi 3 adalah 4, kali 10 berarti 40. 12 bagi 2 adalah 6, kali 5 itu 30. Nah, sekarang kita hitung adik-adik. Ya, 9 ditambah 40 ditambah 30 itu adalah 79/12. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan campuran adik-adik.
Jadi penyebutnya kita tulis dulu 12. 12 kali berapa nih hasilnya mendekati 79, yaitu kali 6 ya. Karena 12 kali 6 itu 72. Maka di sini kurangnya adalah 7 ya. Jadi jawabannya 6, 7/12. Sama ya. Tuh, silakan adik-adik boleh pilih mau menggunakan cara yang mana ya. Oke, berikutnya nomor 2. 9/3/4 dikurangi 21/4 dikurangi setengah sama dengan titik-titik. Nah, ini juga sama adik-adik bebas ya mau pakai cara mana. Di sini Kak Ida mau langsung yang cara langsung ya, tanpa diubah menjadi pecahan biasa. Kita tulis dulu nomor 2 di sini. 9/3/4 dikurangi 21/4 dikurangi 1/2. Oke. Oke. Nah, di sini kita langsung kelompokkan ya adik-adik ya. 9 dikurangi 2 udah ya, 9 kurangi 2 ditambah 3/4 dikurangi 1/4 dikurangi 1/2. Oke, ini adalah 7 ditambah, kita ubah dulu ya, penyebutnya samakan dulu. Oke, nah berarti ini penyebut barunya adalah 4 ya adik-adik ya. Ini berarti tetap, ini tetap, ininya 4 bagi 2 adalah 2 kali 1 berarti 2 ya. Oke, sama dengan 7-nya tetap ya. Kita hitung. Nah, ini 3/4 dikurangi 1/4 adalah 2/4. Kemudian dikurangi 2/4 berarti 0 ya adik-adik ya, habis. Nah, berarti jawabannya adalah 7. Gitu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau pakai coba cara yang pecahan biasa itu boleh banget, silahkan dicoba ya adik-adik ya. Hasilnya sama dengan 7. Kalau misalnya berbeda berarti ada yang salah hitungnya ya adik-adik ya. Oke, berikutnya nomor 3. Hasil dari 1/2 dikali 3/5 adalah, nah nomor 3 di sini ya. 1/2 diapain tadi? Dikali 3/5. Dikali 3/5. Nah, di sini pecahan campurannya kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. 2 kali 1 itu 2 tambah 1 berarti 3/2 ya, dikali 3/5 sama dengan, nah ini tidak ada yang bisa dicoret ya adik-adik ya. Jadi kita hitungnya atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 9, per 2 kali 5 10. Nah, berhubung di sini adalah pecahan, maka di sini kita jawabnya tetap ya 9/10. Kita nggak perlu ubah menjadi pecahan desimal ya adik-adik ya. Gitu, karena di sininya campuran dan pecahan biasa, jadi kita biarkan saja tetap pecahan biasa. Jadi nomor 3 jawabannya adalah 9/10 ya. Berikutnya nomor 4, hasil dari 3 1/5 dibagi dengan 2/3 adalah titik-titik. Oke, nomor 4 di sini ya. 3 1/5 dibagi dengan 2/3. Nah, di sini kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa ya adik-adik ya. Ini 15 tambah 1 berarti 16/5 dibagi dengan, ini dikali berarti 6 tambah 2 berarti 8/3. Nah, ini ada pembagian pecahan. Jadi kita ubah operasinya menjadi perkalian dan dibalik ininya ya adik-adik ya posisinya. 16/5 jadinya dikali dengan 3/8. Nah, di sini ada yang bisa kita coret adik-adik. 16 dengan 8. Ini dibagi 8 jadi 2, ini 8 bagi 8 jadi 1 ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 2 kali 3 adalah 6, per 5 kali 1 adalah 5. 6/5. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran adik-adik. Jadi kita ubah jadi pecahan campuran ya.
penyebutnya tetap 5, maka di sini 1, ininya 1. Ya, jadi ini 5 kali 1 5 tambah 1 berarti 6/5. Sesuai ya. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah 1/5. Gitu ya. Berikutnya nomor 5. Hasil dari 10% dikali 0,6 adalah titik-titik. Nah, di sini nggak usah bingung adik-adik ya. Nomor 5. Tadi berapa? 10% dikali 0,5 ya. Dikali dengan dikali 0,6. Dikali 0,6 sama dengan, nah di sini kita bebas adik-adik mau diubahnya menjadi apa nih? Apakah mau menjadi bentuk persen atau menjadi bentuk desimal? Ya, kalau misalkan mau dalam bentuk persen, maka kita tinggal fokus 10 dikali 0,6. Ya, kalau di otretan gini adik-adik ya. 10 dikali 0,6 itu, ini otretannya ya, nomor 5 nih. Ini ada persen. Ya udah di sini aja deh ya. Oke, berarti ini 10% dikali 0,6 itu 6/10 adik-adik. Boleh ya. Nah, ini kita coret nolnya kan. Jadi 1 kali 6 adalah 6%. Kalau kita mau mengubahnya menjadi bentuk persen. Tapi kalau kita mau mengubahnya menjadi bentuk desimal, maka 6% ini kan 6/100 ya adik-adik ya. Maka kita ubah menjadi 0,06 karena kalau persen itu di belakang komanya ada 2 angka adik-adik ya. Jadi 6 di belakang komanya 1 2 baru koma. Jadi jawabannya 0,06. Gitu ya. Ini jawaban nomor 5. Gitu adik-adik. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like dan di share adik-adik.